Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir di Auditorium Kamarayani Sunyoto, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, jajaran Wakil Dekan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Ketua Pengurus Persatuan Orang Tua Mahasiswa dan jajarannya, Bapak Ibu Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Kantor Administrasi, Koordinator Bidang di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, dosen dan tenaga kependidikan yang hadir, dan juga yang berbahagia Bapak Ibu orang tua, wali dari mahasiswa baru yang hari ini bersukacita atas diterimanya anak Bapak Ibu menjadi mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini atau siang ini kita dapat berkumpul bersama di Auditorium Kamarayani Sunyoto Fakultas Teknologi Pertanian UGM untuk bersama-sama mengikuti pertemuan orang tua mahasiswa baru 2024. Sebelum memulai acara, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk beranjak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Himne Gadjah Mada.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, menginjak sesi pertama pada siang hari ini, yaitu sambutan dekan dan pengenalan jajaran pimpinan fakultas. Kami mengundang Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani MSc untuk ke panggung. Kami mohon juga untuk Bapak Ibu Wakil Dekan FTP UGM untuk dapat mendampingi. Kami persilahkan kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM untuk memberikan sambutan dan memberikan pengenalan jajaran pimpinan fakultas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Profesor Umar Santoso, para wakil dekan, para ketua departemen, ketua program studi, sekretaris program studi, sekretaris departemen, Bapak Kepala Kantor, dan Ibu-Ibu Koordinator Bidang, serta yang saya muliakan orang tua, wali, mahasiswa baru Fakultas Teknologi UGM, Fakultas Teknologi Pertanian UGM tahun 2024 dan hadirin yang berbahagia. Tak lupa juga kepada Ketua PUTM, Pak Willy, selamat datang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka penyambutan mahasiswa baru UGM tahun 2024. Atas nama Sivitas Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kami mengucapkan selamat datang di kampus tercinta Fakultas Teknologi Pertanian UGM, dan juga selamat atas diterimanya putra-putri Bapak Ibu semuanya masuk menjadi mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Kita ketahui bahwa UGM ini adalah universitas kerakyatan, universitas perjuangan, universitas nasional, universitas kebangsaan, dan universitas pusat kebudayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan adalah investasi terbesar yang Bapak Ibu berikan kepada putra-putri Bapak Ibu, dan pendidikan terbaik tidak hanya pada sisi akademis saja, tetapi juga pengembangan karakter, etika, keterampilan, dan juga soft skill yang diperlukan untuk kehidupan ke depan. Fakultas Teknologi Pertanian UGM berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan visi dan visinya sebagai Center of Excellence atau pusat unggulan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang agroindustri bertaraf internasional. Saat ini ada 3 departemen, yaitu Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, dan Departemen Teknologi Industri Pertanian untuk program S1, S2, dan S3. Sekaligus saya perkenalkan ini yang pertama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ini Prof. Yudi Pranoto. Ya. Nanti Bapak Ibu banyak berhubungan dengan beliau karena beliau adalah bidang akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua, Wakil Dekan Bidang tadi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Aset, Profesor Kuncoro. Kami persilakan ya. Kemudian yang ketiga, Wakil Dekan Bidang P2M, ya, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama dan alumni. Ini Dr. Sri Rahayu. Ya, ini banyak berkecimpung
untuk nanti alumni ya, dan juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, banyak dipanggil Bunda ya. Karena kalau ada mahasiswa yang kritis, kemudian diisolasi ya. Kemudian untuk para ketua departemen, ini ada ketua departemen yang hadir teknologi industri pertanian. Ini Dr. Didi Purwadi. Ya. Ya. Kemudian yang kedua ini sekretaris departemen, ketua departemen teknologi pangan dan hasil pertanian Profesor Tias Utami. Ya. Kemudian juga ketua departemen TPB mungkin izin diwakili oleh sekretaris departemen teknik pertanian dan biosistem Dr. Arifin. Ya. Kemudian juga ada ini Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian Profesor Umar Santoso. Kami persilahkan untuk berdiri. Ya. Berikutnya ini ada Sekretaris Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Ibu Dr. Dwi Larasati. Berikutnya ada Ketua Prodi S3 Teknik Pertanian, Ibu Dr. Rudiati Evi Masito. Ya. Berikutnya ini ada Ketua Prodi S2 TIP, Dr. Anggoro. Ya. Berikutnya ada Sekretaris Prodi Teknologi S2 Teknologi Ilmu dan Teknologi Pangan, Program Master. Ya. Ya, saya kira itu yang hadir. Nanti mungkin yang lain bisa saling berkenalan setelah acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, putra dan putri Bapak Ibu ini akan didampingi oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan juga sangat care ya terhadap mahasiswanya. Bahkan ada mahasiswa yang menyampaikan ke saya, Bu, itu kalau Ibu itu di miss call aja ditelepon balik gitu ya. Saking care-nya ya. Jadi saya kira hubungan antara dosen dengan mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian ini sangat baik ya. Oleh karena itu kami berharap putra-putri Bapak Ibu bisa proaktif ya dalam proses pendidikan ini. Demikian juga kami juga merupakan Fakultas Teknologi Pertanian yang tertua ya dan juga menjadi barometer Fakultas Teknologi Pertanian di Indonesia. Dengan fasilitas yang sangat memadai dan juga kegiatan-kegiatan baik program-program ekstrakurikuler maupun program-program internasionalisasi yang sudah banyak kita selenggarakan bermitra dengan universitas-universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ada Bapak Ibu yang dari alumni dari TP? Silakan angkat. Nah, ada juga ya. Ada lagi? Wah, berarti ini loyal customer ya. Kita beri aplaus ini. Yang dari alumni UGM. Wah, ya ini ada beberapa. Berarti memang mempercayakan di Fakultas Teknologi Pertanian ini dan juga di UGM ini bisa menempa putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari luar Jogja? Banyak ya. Ya, luar biasa sekali. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Bapak Ibu mengantarkan putra-putri meskipun dari luar daerah tetap mendampingi putra-putri ya untuk dididik di FTP UGM. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan program-program internasionalisasi maupun ekstrakurikuler, baik itu untuk riset, kemudian juga untuk double degree, kemudian fast track ya untuk S1 lanjut S2 di mitra kita ada di Prince Songkla University bisa 3 tahun, itu kemudian 2 tahun jadi 5 tahun itu sudah mendapatkan S1 dan S2 di Prince Songkla University. Kita ada kerjasama dan juga kerjasama yang lain. Seperti di Jepang, Swedia, Spanyol, Austria, kemudian Thailand, Korea, dan masih banyak lagi. Nah ini silahkan Bapak Ibu semuanya putra-putri harus proaktif untuk mencari peluang-peluang berkesempatan belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kemudian yang saya tekankan juga kerjasama antar pihak, baik itu fakultas dengan POTM, ya Pak Willy, ini Ketua POTM, silahkan berdiri Pak Willy. Ini Bapak Willy, ini Ketua POTM kita yang sudah bertahun-tahun ya, bahkan putrinya sudah tidak di sini masih bersedia menjadi POTM. Ya, luar biasa sekali ini kerja volunteer karena memang pendidikan ini memerlukan investasi dan kerjasama dari semua pihak ya. Kalau kita ingin keberhasilan. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, sangat penting dalam mendukung keberhasilan ini adalah kerjasama antara orang tua, wali, dengan pihak fakultas. Kami berharap dapat menjalin komunikasi yang baik dan saling mendukung demi kemajuan putra-putri kita bersama. Akhirul kata, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu yang telah diterima untuk menjalani program pendidikan sarjana di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, termasuk yang tingkat keketatannya cukup tinggi. Jadi ini selektivitasnya cukup tinggi. Dan mari bersama-sama kita antarkan putra-putri kita menuju masa depan yang gemilang. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan ada sesi pemaparan kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM kepada Profesor Dr. Yudi Pranoto SDPMP. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, wali orang tua mahasiswa baru FTP UGM Angkatan 2024. Izinkanlah mewakili Fakultas Pendidikan dan Bapak Ibu WD untuk sedikit menyampaikan tentang profil FTP. Tapi sebenarnya mungkin info lebih banyak bisa Bapak Ibu jumpai lewat website maupun juga medsos UGM yang tentu ini hanya sebagian. Mungkin hanya teman saya ngomong. Hari ini hari spesial ya bagi Bapak Ibu dan juga saya, karena kebetulan saya sebagaimana nasib Bapak Ibu, jadi putri saya itu juga jadi maba saat ini. Tapi di fakultas sebelah, jadi saya tadi yang ikuti ya, sebagai orang tua, sebagai wakil dekan sampai acara di GSP nggak ke sini. Jadi cukup apa ya, stressful juga ya. Ketika putra-putri kita mencari kuliah, apalagi jalur SNPP belum bisa, UTBK belum bisa, terakhir jalur UM dekan. Akhirnya alhamdulillah pas dekan keterima, yang lain juga ada pengumuman keterima. Kita patut bersyukur ya putra-putri kita bisa keterima di UGM. Bagi saya pribadi ada alasan yang membuat saya bahagia. Yang pertama apa? Ya UGM adalah kampus yang berreputasi tinggi. Itu yang pertama. Ada 3 malah ya. Lalu yang kedua ya, anak saya tidak perlu kos ya. Tidak perlu kos sehingga tinggal bersama orang tua bisa kami awasi ya. Yang ketiga itu saya banding-bandingkan, kebetulan jalur UM itu saya bandingkan di UB, UNS, Unpad itu UGM ternyata SPP ini paling murah ya. Betul. Diyai loh Pak BD. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang bilang UGM paling mahal itu keliru, itu ada hoax ya. Ternyata UKT-nya murah ya. Ini kebetulan saya juga mengalami sendiri. Jadi saya searching Unpad, UKT saya cek itu bantuannya wah tinggi sekali, 2 kali 3 kali lipat. Kalau UGM hanya yang mungkin kena IPI yang mungkin yang kategori ekonomi tinggi ya enggak ya sesuai itu Pak. Ya baik, mungkin sedikit profil ya fakultas tadi sudah sampaikan Bu Dekan. Lanjutnya. Ya, ini medsosnya beberapa bisa dilihat ya. Mungkin kalau dunianya putra-putri kita mungkin sudah biasa ya itu apa familiar, tapi bagi kita mungkin sesekali bisa kalau mau buka IG atau YouTube ya itu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak sempat saya tampilkan di sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini di antara Pak ya, sampai sekarang ini kita ada 20 fakultas dan sekolah ya. Mungkin zaman Pak Muiz dulu berapa ya fakultasnya? Yang pasca itu sendiri sekolah, lalu ada vokasi ya, sekolah vokasi. Ini kebetulan Pak Musi teman lama dan mempercayakan putrinya kuliah lagi. Gitu. Tapi alasan beliau unik, katanya biar bisa nostalgia ke kampus juga. Canda ya Pak ya. Sebelumnya Pak Narti juga udah lulus putrinya. Ya. Ini kan kita ramah tamah acaranya tidak formal. Lanjut. Nah, FTP adalah fakultas FTP yang tertua di Indonesia ya.
Betul ya, Pak Muiz ya. IPB ada ya, serupa ya, tapi masih lebih duluan kita ya. 19 September 1963 ya. Ini sesuai Budikan gitu. Budikan bulan lahiran 1963 juga ya. Jadi kalau ulang tahun fakultas ke 10 tahun ini sama. Budikan ke 10, ke 30, 30 sama. Nah, ini memang ilmu terapan ya. Di FTP itu ilmu terapan. Kalau dengar beberapa putra-putri kita yang di SMA itu kemarin ada pesan-pesan guru kalau ngambil kuliah katanya ambillah yang ilmu terapan. Yang jelas setelah lulus itu bisa ada yang dilakukan begitu, nggak tahu betul atau enggak itu. Itu info dari para putra-putri kita SMA ya. Sehingga FTP termasuk 3 prodi itu terapan semua. Nah, ini ada yang unik dari alumni yang kebetulan juga profesional ataupun bahkan berbisnis di bidang hasil pertanian atau pangan ya. Keuntungannya kalau FTP apa ya? Kalau lulus itu katanya kalau tidak laku bekerja di sektor pemerintahan atau sektor formal itu bekerja mandiri pun masih bisa ya jual hasil pertanian atau makanan. Karena apa? Karena makanan dibutuhkan orang gitu katanya. Hasil pertanian atau pangan untuk ternak itu dibutuhkan orang. Lain kalau teknik nuklir ini tidak ya, tidak ngerasi tetangga. Nah itu kan kuliahnya susah ya, teknologi canggih. Tapi setelah jadi sarjana teknik nuklir itu bisa kerjanya kan mungkin di bidang nuklir terbatas ya. Tapi bisa juga setelah teknik nuklir nanti kerja di industri pangan juga banyak mungkin atau di perbankan. Itu yang membuat motivasi teman-teman di FTP itu gitu. Kalau ada lomba PKM itu banyak mahasiswa kita sering digandengi fakultas lain. Katanya banyak yang bisa dilakukan, teknik tepat guna, aplikasi dan sebagainya. Oke, next. Nah, visi utamanya menjadi pusat unggulan ya di Tridharma, di bidang Tridharma untuk di bidang agroindustri ya, itu ciri khasnya itu adalah jadi pusat unggulan di bidang industri sampai level internasional global ya, tidak hanya nasional saja. Jadi meskipun kita di Jogja, mungkin Bapak Ibunya dari Jakarta ini kuliah kok di Jogja, di Indonesia, tapi mahasiswa kita itu go public, go internasional semua ya. Nanti hanya sedikit nanti contoh-contoh saya tampilkan foto-fotonya aja ya. Lanjut, nah ini Pak Pengelola Fakultas sudah tadi saya sampaikan Budikan ya. Terus next. Nah ini yang pelaksana administrasi ya di fakultas. Tadi Bapak Ibu mungkin sampun lihat ya. Pak Agung Wijayanto, monggo. Ini kepala kantor administrasinya ya. Mungkin kalau dulu seperti kepala TU. Ini mahasiswa juga banyak interaksi, perizinan dan sebagainya ya. Lalu yang kedua ini yang banyak bantu saya Bu Nur Cahyati Wahyuni. Ada di sini enggak? Tadi wirawiri organisasi ke sana kemari. Ini beliau adalah koordinator bidang akademik dan kemahasiswaan. Itu mahasiswa banyak sekali menghubungi beliau curhat, termasuk orang tuanya ya. Tapi saya harapkan Bapak Ibu tidak menambah curhat beliau, kasihan. Dicurhati bahkan suami dengan istri juga. Mudah-mudahan tidak banyak sih, kasihan nanti sehingga pekerjaan akademik, administrasi tidak terganggu. Lalu juga Bu Indira Fauzia di sini ada nggak? Nah ini beliau banyak kalau nanti masa perizinan dan sebagainya, administrasi keuangan, kegiatan itu banyak dibantu beliau ya. Terima kasih Bu. Lanjut. Nah, kita jadi di fakultas ini ada tadi sampaikan Budikan ada 3 departemen dan semuanya ada 10 prodi. Kebetulan Bapak Ibu nanti akan masuk ke prodi yang sarjana semua yang untuk lulusan SMA ya. Jadi ada sarjana teknik pangan dan pertanian, sarjana teknik pertanian dan sarjana teknologi industri pertanian. Nah, ternyata juga kita untuk semua 3 departemen sudah memiliki jenjang magister dan doktor. Sehingga kalau melihat mahasiswa di sini ada yang tua-tua, kumisen, janggutan ya mungkin mahasiswa doktor ya, atau magister begitu ya, meskipun bukan dosen ya karena ya itu. Jadi cukup ramai dan padat ya. Jadi kehidupan putra-putri di kampus sini itu sampai malam. Kadang saya pulang sama Budikan jam Isya itu ternyata mahasiswa masih nge-lab juga ya. Ada yang pesan makanan untuk amunisi kerja lagi nge-lab sampai malam itu beberapa. Ya itu kental dengan penelitian dan laboratorium kita ya. Oke, next. Nah ini lanjut, ini TPHP, ini tadi disampaikan Bu Kadep, Bu Sekdep, ibu-ibu semua ya. Jadi luar biasa di FTP, Dekane, Kadep TPHP, Sekdep, ibu-ibu, beberapa Bu Kaprodi juga. Lanjut. Nah ini foto saja, yang hadir Bu Widya Stuti tadi belum sebut namanya ya, fotonya seperti itu. Sektor D tadi. Lah Pak Kaprodi S2-nya Pak Nur Cahyanto, lalu Magister Teknologi Perkebunan Pak Prof. Gus Hidayat dan Prodi S3 Bu Dr. Profesor Ria Milati. Lanjut. Nah ini laboratorium yang mendukung di TPHP ya.
Ini Bapak Ibu mungkin nggak berkesempatan ke sana, biar mahasiswanya lagi ke sana. Besok sekali waktu bisa dijenguk ya untuk praktikum dan penelitian. Lah berikutnya teknik pertanian biosistem ini juga jenjang sarjana, magister dan doktor. Lanjut. Ini kadepnya tadi Pak Sekda sudah hadir, Pak Dr. Arifin, kadepnya Prof. Lili Setiarso ya. Sedang ada lain urusan berikutnya. Nah ini yang Prodi S2 S3, ini yang S3 Bu Dr. Rudiati Vimasito. Lalu yang Kepala Prodi S2-nya Pak Nur Sigit Bintoro. Next. Nah ini laboratorium yang dimiliki ya, beberapa mungkin terakhir cukup trending ya, apa smart apa Pak? Yang farming itu labnya itu. Smart agri farming yang robotik, yang precision agriculture itu cukup kental di lab sini. Sehingga tadi Bu Dekan kami laporkan, jadi sudah ada pengurus baru ya. Pengurus baru nanti sekaligus mungkin ketemu dengan pengurus lama Pak Willy. Ya, beliau adalah Pak Herman, kebetulan putranya udah lulus. Tapi putra yang berikutnya nyusul masuk ini. Masuk baru, ternyata juga ada Bapak Ibu atau bersaudara itu yang ternyata ada dua ya, tidak hanya beliau saja, ada Pak siapa dan Ibu siapa itu udah lulus lama, ternyata putranya adiknya nyusul ke TP lagi. Ya, jadi tidak hanya bapaknya lulusan TP, ternyata kakak beradik ketika kakak udah lulus ada yang nyusul. Kami jumpai juga ada yang kakak beradik kembar gitu Pak ya kemarin pindah departemen, ada juga yang kakaknya udah berapa satu tingkat adik nyusul, ya, banyak sekali. Nggak tahu kenapa pada cinta TP ya. Oke, lalu juga TIP ini ada juga 3 prodi, sarjana, magister, doktor. Nah ini pengelola departemen, Pak Kadep tadi, Pak Dr. Didi, lalu Pak Sekdep, Pak Muhammad Afan, Dr. Muhammad Afan Fajarwalah. Dan untuk program magister, Pak Anggoro tadi hadir, udah yang program dokter, Pak Atris Suryanto Hadi. Nah ini laboratorium pendukungnya, jadi semuanya didukung laboratorium yang memadai untuk kegiatan praktikum dan lab. Jadi kalau mahasiswa kita, putra atau Bapak itu lulus 4 tahun itu cukup padat, sibuk sekali Bapak Ibu. Kami laporkan ya. Jadi perkuliahan, sore langsung praktikum, bikin laprak istilahnya, laporan praktikum. Nanti akhir semester 6 itu harus magang, kerja praktek. Ya. Pulang nanti nyusun laporan ujian, lalu juga nggak lama nanti KKN, pulang, lalu juga skripsi, tugas akhir. Jadi padat sekali Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nanti mendorong gitu ya, dan mendampingi supaya lancar semuanya. Nah ini fakultas kami didukung, sekarang udah ada sekitar 100 dosen ya, dan mayoritas sudah dokter dan profesor, dan juga tendik sekitar 80-an ya. Lanjut. Nah ini student body kita, jadi di fakultas ini ya kurang lebihnya setiap tahun sekitar 1.500-an begitu ya. 1.500-an itu. Untuk sarjana 1.300, 1.400. Kebetulan kemarin lulus banyak, jadi mungkin sekarang student body termasuk paling rendah. Kemarin S1 meluluskan banyak sekali 2 periode itu. Lalu untuk magister sekitar 25. Untuk alumni itu semuanya udah lebih dari 8.000 ya. Mungkin sekitar 10.000 lebih gitu. Magister dan dokter masih ratusan. Oke, lanjut. Ini ya. Nah, kami juga sudah menerapkan dalam pengelolaan ISO Ibu Dekan ya. ISO 9001 2015 untuk manajemen baik tiap unit-unit akademik, sarjana, magister, dokter dan unit pendukung lainnya, dan juga rutin dia audit dan surveillance, dan juga penjaminan mutu eksternal dan PT semuanya alhamdulillah sudah terkategori A dan unggul. Mungkin yang baru ini yang proses menuju unggul ya, tapi nanti insya Allah. Lalu juga beberapa udah akreditasi internasional, ABET dan juga proses ASIIN. Nah, ini karya Bapak Ibu dan juga didukung mahasiswa, publikasi, riset. Ini di FTP cukup Bu WD Yayu ya, yang menggawangi penelitian kerjasama. Ini contoh-contoh riset apa yang dikembangkan begitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin tidak hafal semua ya. Contohnya precision agriculture, lalu juga pengembangan kanse logistik. Ini Prof. Kuncoro ahlinya logistik di nasional, mungkin sudah beberapa yang di bidang itu tahu. Lalu juga pengabdian masyarakat. Oke. Nah, ini beberapa yang lanjut. Yang dilakukan, ini contoh saja yang telah dilakukan putra-putri Bapak ya. Jadi alhamdulillah tahun 2023 tahun lalu ini suatu prestasi luar biasa mahasiswa FTP. Ini termasuk penyumbang piala PKM ya, yang bisa dikatakan di antara fakultas termasuk tertinggi, terbanyak. Ya. Sehingga membawa UGM 4 kali itu juara umum
PKM Primnas gitu. Ya. Ini tahun ini ada 9 tim yang lolos didanai, mudah-mudahan nanti banyak yang lolos. Dan lalu juga putra-putri Bapak itu kadang secara individu atau lewat Bapak Ibu dosen dan departemen mengikuti lomba-lomba ya. Seperti ini, kalau ini yang Yamagata ini adalah student exchange. Jadi tahun ini ada 3 mahasiswa ITB yang akan riset exchange di Yamagata, Jepang. Lalu juga tim ARC ini, departemennya Pak Arifin, TPB ini reguler tiap 2 tahun, setahun gitu. Agriculture Engineering Research ASEAN ya. Ini kemarin di Malaysia, ini juga banyak beberapa kompetisi yang diperoleh. Ini contoh juga Mas Waketa yang mengikuti ISMA kebetulan di Swedia ya. Ya, Sweden ya. Lalu juga perlombaan enterprise competition ini juga tahun ini kemarin tim beberapa ya kadang beberapa orangnya itu aja yang menang juara lomba ini. Salah satu ada yang TPB ini juara 1 ya Pak di Thailand ya. Ya, lalu juga ini program-program exchange, contohnya kemarin ada beberapa mahasiswa, nama berapa dengan Bu Widi kayaknya, Sakura Science ya, ini S2 S3. Lanjut. Lalu juga apa? Ini lomba apa Mas Sajoyo? Ini kayak tim dengan beberapa fakultas ya ini. Ya, saya lihat dari apa IG-nya. Next. Ini oke, ini aja galeri aja. Nah, nanti saya laporkan Bu Kadep Bu Tias ini. Ini nanti tim apa ortu ada karena dibentuk aktifkan lagi persatuan orang tua. Nanti harapannya akan mempermudah komunikasi mungkin dengan putra-putrinya. Seperti TPHP, TIP, TPB akan sering mengadakan juga pertukaran pelajar yang itu perlu mungkin komunikasi dengan orang tua juga supaya memperlancarkan. Beberapa anak mungkin agak ragu-ragu dan sebagainya. Nah, itu termasuk ada program baru yang juga perlu Bapak Ibu tahu juga, yang kemarin sudah kita inisiasi untuk saat ini tadi disinggung Budikan adanya fast track. Jadi kita menginisiasi program fast track, yaitu program percepatan belajar S1, S2 langsung itu selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun tersebut pada tahun keempat S1 itu overlap dengan tahun pertama S2. Jadi sehingga mungkin beberapa mahasiswa yang cukup ya kuat gitu ya, kuat fisiknya, kuat akademiknya itu yang bisa mengikuti itu, sehingga kalau kemarin dalam formulir izin termasuk mengetahui orang tua ya, karena beberapa juga perlu UKT, nanti ada yang double S1 kok bayar 2 aja, ternyata punya status 2 kemahasiswaan, S1 dan S2. Ya, nanti ketika putra Bapak Ibu setelah tahun ketiga mungkin akan terinfo dengan itu juga, ini saya sampaikan ya. Nah, ini juga untuk mendukung itu agar anak didik kita go internasional tadi, kolaborasi telah diinisiasi Bapak Ibu dosen, fakultas juga dan universitas ya, dengan beberapa universitas di luar negeri ya, dan banyak membawa mahasiswa juga ya. Oke, next. Seperti ini yang waktu dekat ini kami juga akan mengirim 13 ini S1 yang mengikuti Suichi ke Jepang. Beberapa juga ada kemarin yang walinya bapaknya juga hadir ya. Oke, lanjut. Juga entrepreneur. Jadi di kami di FTP ini hampir semua prodi ada mata kuliah kewirausahaan ya Pak Didi, Pak Arifin ya. Dan juga ada mentor-mentor yang latihan, bahkan di juga ada apa pendampingan, bahkan ada juga yang tugas akhirnya kewirausahaan sebagai alternatif atau lain skripsi. Nah, itu juga akan melatih mereka untuk pengembangan kewirausahaannya, bisnisnya ya. Mengingat juga beberapa setelah lulus tidak semuanya langsung tertangkap oleh pas dunia kerja formal ya. Kayak kalau zaman dulu, zaman kita ke atas kan mungkin setelah lulus itu bisa jadi pegawai, PNS atau di perusahaan atau BUMN. Nah, namun ternyata juga beberapa mahasiswa sekarang udah mulai latihan. Hal itu juga bisa dilatih selain juga mungkin keluarga besar atau turunan, tapi juga ya banyak mereka mungkin yang paling ideal ketika kami jaring dari lulusan itu berkeinginan setelah lulus itu bekerja. Jadi bekerja di profesional industri, ya mungkin seperti mungkin mengumpulkan uang untuk bagaimana atau nyari pengalaman juga. Tapi ketika kita tanya setelah berapa puluh tahun ini apa ini yang paling banyak itu pengen wirausaha, pengen punya usaha. Sehingga mungkin ya itu reasonable ya beberapa ya. Apalagi yang mungkin latar belakang background keluarganya tidak memiliki background wirausaha, bapak ibunya pegawai, guru semua, itu kan mungkin kok ya sulit ya wirausaha atau bisnis. Next. Nah, ini beberapa pengabdian juga pendampingan
masyarakat itu banyak melibatkan mahasiswa kita ya, beberapa ada UKM, pelaku usaha, itu Bu Widi Yayu yang banyak berkecimpung di situ. Lanjut. Nah, mungkin itu ya singkat. Tadi kalau ada waktu sebenarnya kami ingin memutarkan beberapa video di YouTube fakultas maupun prodi, tapi mungkin nanti di sela-sela kegiatan ini mungkin. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan studi putra-putri kita, Bapak Ibu semuanya berjalan lancar ya. Ya, sehingga nanti dalam paling tidak 4 tahun ke depan atau 3,5 tahun ke depan Bapak Ibu bisa rawuh di sini lagi dalam rangka pelepasan. Kalau sekarang penerimaan ya, nanti pelepasan. Seperti bulan depannya akan wisuda 1 Agustus. Terima kasih. Harkalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan pengurus Persatuan Orang Tua Mahasiswa atau POTM FTP UGM yang akan disampaikan oleh Bapak Willy Sujono. Kepada Bapak Willy Sujono kami persilahkan. Terima kasih Prof. Yudi, Bu Prof. Maya. Ya, nggak apa-apa, saya di bawah Bapak Ibu dari Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak dan Ibu sekalian, para orang tua dan wali dari mahasiswa baru tahun 2024. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ini sebetulnya kalau dikatakan pengurus POTM sudah kelewat. Jadi waktunya sudah expire sebetulnya, tapi belum dilepas-lepas ini sama Prof. Maya dan Prof. Yudi. Jadi kami sebetulnya adalah dari orang tua mahasiswa angkatan 2015 yang selesai 2019 yang lalu. Dan sebetulnya masa tugas saya berakhir di 2020. Namun karena waktu itu pandemi, maka tertunda sampai 3 tahun dan kelewat ini menjadi 4 tahun akhirnya. Dan kemarin baru kita sounding ke orang tua mahasiswa baru 2022 dan nanti 2024 kami berharap ada orang tua yang berkenan, khususnya yang dari Jogja, menjadi pengurus POTM. Apa itu POTM? Jadi POTM adalah seperti komite di SMA atau SMP yang Bapak Ibu pernah ikuti di sekolah masing-masing. Perbedaannya di UGM ini POTM itu tidak memiliki kewajiban orang tua untuk membayar, mengiur dan sebagainya. Tidak sama sekali, tetapi kesukarelaan dari tahun ke tahun orang tua ada yang ikut bergotong royong, menyumbang untuk dananya dipakai kapan? Dipakai untuk saat anak-anak mahasiswa membutuhkan dana untuk gerakan mereka, apakah KKN atau untuk praktikum. Tetapi selama 4 tahun terakhir, karena memang pengurus ini menjadi vakum, kami tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena orang tua POTM yang lama ini sudah tidak memiliki anak-anak yang ada di sini. Maka kami berharap Bapak dan Ibu sekalian yang khususnya dari Yogyakarta untuk bergabung, lalu akan menjadi lebih punya kepedulian untuk semua mahasiswa. Dan mahasiswanya bukan hanya di angkatan Anda, tetapi di seluruh angkatan, jadi 4 angkatan atau 5 angkatan. Anak-anak FTP yang saya amati, lulus itu rekor 3,2 bulan ya, 3,2 tahun ya Bu. Betul ya, rekornya bisa mencapai seperti itu dan maksimal rata-rata adalah 4,5 tahun itu sudah betul-betul maksimal dari anak-anak. Karena anak-anaknya betul-betul sangat pandai dan saya percaya itu karena saya lihat rankingnya sekarang semakin tahun semakin kemari, FTP ini sudah ratingnya sudah semakin berat persaingan. Maka
Di sini saya mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu karena putra-putri Bapak Ibu sudah mengalahkan sekian ribu calon mahasiswa yang ingin masuk ke FTP UGM. Nah, yang sekarang yang saya harus kenalkan sebetulnya adalah bukan hanya gerakan kami mau kemana. Ya, ini Pak Herman ini tandem saya di POTM. Pak Herman monggo majeng mawon Pak. Mari Pak, ke depan aja Pak. Ini supaya Pak Herman nanti bisa menambah kurangkan karena POTM ini programnya betul-betul dari Anda, dari kita, untuk kita. Jadi untuk putra-putri kita yang memang diharapkan untuk bisa menggerakkan banyak hal. Yang kami lakukan juga, kami juga ikut melakukan mengumpulkan secara sukarela dana pembangunan masjid di kampus. Kami juga lakukan supaya bisa berjalan dengan peran serta orang tua. Dan yang kami harapkan sebetulnya kami mengumpulkan dana ini, kami masukkan ke deposito, tujuannya yang dana abadi kami masukkan untuk menjadi bunganya bisa dipakai putra-putri Bapak dan Ibu sekalian nantinya mengembangkan banyak hal. Estafetnya kami berharap nanti Pak Herman yang akan meneruskan, yang akan membuat program bersama Bapak Ibu, apalagi sekarang Pak Herman putranya juga di FTP ini, di angkatan saat ini juga, jadi kebetulan sekali karena beliau sudah pernah bergabung, nanti akan bisa mengenalkan Bapak dan Ibu. Saya hanya menceritakan sekelumit, nanti berikutnya nanti bisa Pak Herman. Dan kalau pengalaman saya di FTP sebagai sharing Bapak Ibu, jangan sungkan untuk bertamu dan berbincang dengan para dosen dan para pejabat di FTP UGM, karena anak saya mengalami 4 tahun di sini, seluruh dosen dan jajaran pengurus di sini tidak ada yang berkesan angker, menolak, dan sebagainya. Putra-putri Bapak, Ibu, silahkan untuk menemui, dan anak saya sangat terbantu sekali. Semester 2 akhir sampai harus berangkat ke Belgia 3 bulan, memperoleh kompetisi IAS waktu itu, jadi bisa juga didukung dari pihak FTP. Banyak hal termasuk terakhir sampai di tugas akhir di Konken, itu skripsi, research di sana, sampai dikunjungi sama Prof. Yudi dengan 3 tim di Thailand. Ada hal yang menarik yaitu FTP mendorong putra-putri kita untuk setiap liburan mencari kerja part-time. Dan ini yang saya lihat bahwa akhirnya membuat putra-putri kita menjadi memiliki experience yang berbeda. Setiap semester ada kosong 2 bulan liburan, lalu mereka pergi kemana-mana untuk bekerja di mana-mana. Putri saya sendiri juga bekerja sebagai barista selama kuliah dan memperoleh experience di situ. Saya tanya, kenapa kok mau jadi barista? Karena supaya dapat ilmunya. Jadi ilmu yang didapatkan bukan soal gajinya. Ini sesuatu yang buat saya baru. Saya bilang sama dia, ya asal ingat kuliahnya tetap selalu dipegang dan diutamakan. Tetapi pengalaman-pengalaman berpindah-pindah di berbagai perusahaan, termasuk di Bali, di Hutton, lalu kemudian di Flores dengan waktu KKN, didukung oleh kabupaten, pemerintah kabupaten. UGM sangat luar biasa dan itu channel dari UGM bisa dimanfaatkan, terutama nanti di Kagama. Saya rasa itu yang sangat diperlukan, bahwa putra-putri Bapak Ibu mohon diberikan dorongan untuk menjadi aktif, tidak berhenti di kelas, sehingga nanti akan bisa kemana-mana. Putri saya sekarang saat ini memiliki usaha akar jus bar
di Jogja dengan 3 cabang, juga bisa dijadikan tujuan nanti kalau untuk memakai menjadi kerja praktek di sana. Monggo silahkan datang ke sana. Dan lulusan-lulusan FTP yang sudah kerja sebagai wirausaha, jadi termasuk nanti ada pabrik Sarparela, itu juga lulusan dari FTP UGM. Banyak sekali daftarnya, mungkin Prof. Yudi lebih punya lengkap dengan seluruh jajaran FTP. Dan itu bisa dijadikan satu parameter walaupun tidak mesti sama. Jadi mohon putra-putri Bapak Ibu tidak dipaksa, tidak ditekan, tetapi silahkan memilih sebagai asumsi, sebagai pertolongan untuk menentukan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Berikutnya saya sampaikan nanti dengan Pak Herman yang akan mencari teman-teman untuk dari pengurus POTM yang berikutnya menggantikan saya, dan cepat Pak, supaya segera saya bisa serah terima. Ini yang sudah kedaluarsa begitu lama. Matur nuwun, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya dan waktu yang diberikan pada kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Monggo Pak Irman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan orang tua mahasiswa baru, yaitu Bapak Herman Wahyu Dwi Mailana. Kepada Bapak Herman kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ibu Dekan dan jajarannya, kemudian Bapak Ketua Senat, FTP, Prodi, dan Departemen semuanya, serta Bapak Ibu orang tua yang berbahagia. Saat ini saya juga berbahagia dan deg-degan juga. Ya karena tadi Pak Willy ya menyerahkan gitu, waduh, ini mencari untuk mempersiapkan apa yang harus kita siapkan ke depan untuk anak-anak kita semuanya. Baik, yang pertama, mari kita selalu panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa ketemu saat ini. Yang kedua, ya mari kita juga bersyukur bahwa doa-doa kita selaku orang tua bahwa supaya anak kita diterima di perguruan tinggi ataupun jurusan yang di ini sudah terkabulkan. Nah, berikutnya adalah dari kita tugas orang tua untuk mendukung, mensupport semua kegiatan dari anak-anak kita kaitannya dengan untuk menyelesaikan sampai dengan selesai nanti. Yang lainnya, ya anak saya kalau bercerita, ini jadi pengurus baru 1 periode. Dari periode mulai masuk jadi pengurus 2018 kalau tidak salah. Jadi 2018, kemudian berlanjut seperti tadi Pak Willy Ngentiko, sementara kurang lebih hampir 4 tahun kita vakum, tidak ada karena ada pandemi COVID yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka ataupun juga menjalankan program-program yang selama ini kita rencanakan. Bahwa seperti disampaikan oleh Pak Willy, POTM ini memang menjadi wadah untuk informasi yang utama, informasi dari perguruan tinggi ataupun fakultas ataupun dari departemen kepada kita semuanya yang kadangkala kita sebagai orang tua tanda petik gitu ya, mungkin juga bertanya-tanya, kok ada begini, ada acara begini, dan lain sebagainya. Nah, beberapa informasi-informasi akademik khususnya dan non-akademik itulah yang akan kita share kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan. Mungkin juga ada kegiatan mahasiswa yang nanti dari adik BEM ini ya, anak BEM nanti yang akan bercerita. Banyak sekali kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh putra-putri kita nanti. Mari kita dukung dan yang pasti insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman gitu ya selama ini. Meskipun tadi juga disampaikan juga
oleh Pak Yudi, Prof. Yudi, bahwa ada kegiatan akademik salah satunya nge-lab tadi, anak saya juga nge-lab ternyata sampai dengan jam 11 malam. Ibunya yang bingung karena berulang kali dibel, ini di mana, dan lain sebagainya. Jadi, tapi saya sampaikan kepada Pak, yakinkan saja, percayakan kepada anak kita bahwa mereka akan memilih yang terbaik. Yang kedua, ya bahwa saya yakin kita doakan kepada mereka untuk mesti mengambil jalan-jalan yang terbaik gitu. Saya yakin mereka diberikan kepercayaan, keyakinan mereka akan mencari menempatkan pada porsinya. Kemudian karena ini dari orang tua diterima, saya matur nuwun dari fakultas. Kemudian juga kalau orang Jawa ini perlu pasrah ini ya. Dengan kata lain ini memasrahkan putra-putri kita untuk dididik, untuk dibimbing, untuk digulawentah seluruhnya mulai dari masuk sampai dengan akhir untuk supaya mencapai tujuannya. Kalau ini tepat waktunya berarti 8 semester gitu ya. Ada 4 tahun, sehingga 4 tahun yang ke depan kita bertemu di Grasaba Pramana, ngaten nggih. Itu kan itu ya. Dan juga nanti kita ketemu di sini lagi, kita ketemu di sini lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dari fakultas ataupun departemen atas gulawentahnya kepada kita semuanya. Dan mungkin juga kalau kadang-kala kita membentak, kalau membentak enggak ya, sekarang sudah dilarang ya Pak, karena ada Satgas PPKS gitu ya, sudah tidak boleh lagi. Ya kalau dijewer suatu hal, harapan saya kita sebagai orang tua sama, bahwa pengalaman saya, anak saya mungkin ditegur dan sebagainya itu sama seperti ketika kita menegur anak-anak kita di rumah gitu ya. Baik mungkin secara lisan, mungkin dan lain sebagainya. Ada teknik-teknik, saya yakin kita percayakan anak kita kepada Bapak Ibu di sini semuanya ketika di kampus, ya kan? Ketika di kampus kita percayakan sepenuhnya untuk bimbingan dan arahan serta didikan beliau. Menika Bapak Ibu sekalian, tidak banyak karena nanti ada paparan yang lain lagi yang perlu kita pahami bersama. Dari saya cukup. Sebentar Bapak. Oke, monggo. Ini mungkin ingin saya jelaskan di sini. Jadi beliau ini Pak Heriman ini tadi ini dalam MC sampaikan menyambut wali mahasiswa baru. Tapi sebenarnya dari kemarin calon pengurus yang bersedia menjadi pengurus itu sudah memutuskan beliau ini calon ketua POTM yang berikutnya. Jadi nanti dan beberapa kemarin sudah ada calon formatur Bapak Ibu yang mungkin tertarik berminat bisa nanti bergabung untuk membentuk kepengurusan. Nanti di bawah komando Pak Herman. Nggih, terima kasih ya. Oke, siap. Saya infokan juga putra beliau yang sudah lulus itu sekarang S2 di Korea ya Pak ya. Ya dulu dari TPP. Selain sekarang yang baru 2024 tapi yang sudah lulus dulu kebetulan S2 di Korea. Nggih, selamat. Dan matur nuwun kerja jadi pengurus PUTM berikutnya Pak Herman. Matur nuwun Pak Yudi. Kira-kira ini harus, makanya tadi deg-degannya adalah harus mencari dan menyiapkan yang baru lagi. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pengenalan aktivitas kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh rekan mahasiswa, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FTP UGM, kepada Safa Aldit. Kami persilakan. Terima kasih waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, yang saya hormati juga Bapak Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian, serta Bapak Ibu Wakil Dekan dan Bapak Ibu Sivitas Akademika, serta Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Untuk organisasi kemahasiswaan sendiri di Fakultas Teknologi Pertanian terdapat beberapa organisasi
dalam bidangnya masing-masing. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan 4 dari organisasi kemahasiswaan yang ada, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga 3 himpunan mahasiswa departemen. Untuk yang pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa, bisa dilanjut Bapak. Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri memiliki 3 bidang. Yang pertama ada bidang kemahasiswaan, lalu ada bidang kemasyarakatan, dan juga bidang analisis jaringan. Di sini yang pertama dalam naungan Badan Kemahasiswaan ada Kementerian Pengembangan Olahraga dan Seni yang memiliki program kerja sebagai berikut. Yang salah satunya ada Sparkologi yang merupakan kegiatan keolahragaan untuk kegembiraan mahasiswa dan juga sivitas akademika di Fakultas Teknologi Pertanian. Dilanjut Bapak. Untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk yang berikutnya ada Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yang fokus isunya merupakan mengangkat tentang kesejahteraan mahasiswa. Satu di antaranya ada teman cerita yang bisa mengangkat tentang kesehatan mental mahasiswa. Bisa dilanjut Bapak untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada Kementerian Akademik dan Prestasi yang fokus isunya merupakan mengangkat untuk akademik dan prestasi mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian. Untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya ada Kementerian Ekonomi Kreatif yang di sini seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan, Fakultas Teknologi Pertanian merupakan fakultas yang banyak mahasiswanya tertarik dalam kewirausahaan. Kementerian ini berfokus pada pelatihan soft skill tentang kewirausahaan pada mahasiswa. Bisa dilanjut Bapak untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya merupakan Kementerian Sosial Masyarakat yang ada pada naungan bidang kemasyarakatan. Untuk program kerjanya sendiri seputar kesosial masyarakatan atau terjun langsung ke masyarakat begitu. Untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada Kementerian Pengembangan Desa Mitra yang fokus isunya merupakan pengembangan desa mitra kami yaitu di Cangkringan di daerah Sleman Atas. Bisa dilanjut Bapak untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk selanjutnya merupakan himpunan mahasiswa departemen. Untuk yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Untuk program kerja unggulannya ada beberapa seputar teknologi industri pertanian. Bisa dilanjut Bapak untuk dokumentasinya sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya ada keluarga mahasiswa teknologi pangan dan hasil pertanian yang merupakan himpunan mahasiswa departemen teknologi pertanian pangan dan hasil pertanian. Untuk program kerjanya sebagai berikut. Untuk dokumentasinya untuk yang himpunan mahasiswa departemen yang ketiga yaitu Perhimpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian yang memiliki program kerja sebagai berikut dan juga dokumentasi sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yudi Pranoto tentang prestasi mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian. Tentunya di Fakultas Teknologi Pertanian ini juga mendukung sekali tentang prestasi-prestasi mahasiswa yang didukung baik oleh fakultas dan juga disupport oleh organisasi mahasiswa yang ada. Untuk daftar prestasinya sebagai berikut. Oke, untuk karena waktunya cukup singkat, mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan informasi akademik dan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Administrasi Fakultas Teknologi Pertanian UGM kepada Bapak Agung Wijayanto, SE, MACC. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bu Dekan, Pak WD, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem akademik dan kemahasiswaan serta survei yang kemarin dilakukan oleh bagian akademik dan kemahasiswaan. Jadi monggo langsung saja. Beberapa hari yang lalu mungkin kami sudah menyampaikan tautan Google Form terkait dengan survei dari orang tua mahasiswa baru terkait harapan Bapak, Ibu atau wali setelah putra-putri Bapak, Ibu lulus dari FTP, mereka akan kerja lembaga apa. Di sini banyak pilihan mulai dari PNS, BUMN, perusahaan swasta selain apa ini? Perbankan mungkin ya, selain bank, perbankan, dosen, guru, wira swasta, dan lain sebagainya. Dan ternyata 47,9% ini ke BUMN. Terus sih Bapak Ibu, lebih ke BUMN. Kemudian 20% ini ke PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian 12,9% menjadi dosen. Alhamdulillah dosen. Cuman kalau dosen nanti setelah lulus S1 harus lanjut dulu studi lanjut S2. Karena syaratnya memang untuk rekrutmen dosen minimal S2. Kemudian 10%-nya ini perusahaan swasta selain perbankan. Matur suwun atas survei yang kemarin kami lakukan atas partisipasi dari Bapak Ibu. Next, Mas. Nah, mungkin ini yang penting bagi mahasiswa baru dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan. Saat ini Universitas telah menerapkan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan yang bisa diakses oleh mahasiswa dan orang tua. Jadi nanti sistem yang bisa diakses adalah simaster.ugm.ac.id. Di sini nanti akan ada 2 login. Bisa di Zoom nggak ya? Semoga bisa di Zoom. Di sini registrasi mahasiswa baru. Nah, untuk yang pertama ini nanti diperuntukkan bagi Bapak Ibu, diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Jadi mahasiswa nanti akan registrasi menggunakan simaster.ugm.ac.id, kemudian ambil menu yang mahasiswa baru. Nanti kegiatan kemahasiswaan dan akademik menggunakan ini, mulai dari KRS, nilai, dan lain sebagainya, nanti akan menggunakan ini. Pengajuan apapun menggunakan simaster ini. Jadi kami mohon nanti mungkin bisa disonding ke putra-putri Bapak Ibu untuk selalu memantau simaster ini. Kemudian yang kedua, ini ada aktivasi akun orang tua. Ini sangat perlu Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti perkuliahan berlangsung, Bapak Ibu bisa memonitor atau memantau perkembangan akademik dari putra Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diaktifkan akun orang tua untuk simasternya. Nanti bisa memantau terkait dengan hasil studinya, IP-nya, mata kuliahnya apa saja, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian ada menu yang terakhir itu terkait dengan survei atau pendataan penggunaan PIN yang telah dibagikan penyelenggara unit kerja seperti tracer study dan lain sebagainya. Nah, kalau tracer study ini biasanya kalau nanti putra Bapak Ibu sudah lulus dari FTP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin dari Bu Cahya terkait dengan korbit akademik dan kemasan mungkin yang mandegani beliau, mohon bisa menambahkan matur suwun. Mas, ya sudah. Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin menambahkan. Perkenalkan saya Nur Cahati Wahyuni, saya berperan ya menjadi koordinator bidang akademik dan kemahasiswaan. Salam kenal Bapak Ibu, salam sehat. Semoga putra-putri Bapak Ibu tidak banyak berurusan dengan saya nantinya. Semoga lancar-lancar saya, smooth mengatakan. Nah, Bapak Ibu untuk simaster ini yang nomor 2 mungkin menambahkan saja yang orang tua itu mestinya nanti dicatatkan dulu oleh mahasiswa.
Jadi Bapak Ibu bisa bilang ke putra-putrinya bahwa mohon untuk dicatatkan nomor HP saya. Nggih. Kemudian setelah dicatatkan oleh mahasiswa, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dari si Master UGM. Dari situ nanti Bapak Ibu baru bisa login. Mekaten nggih? Ya, kalau putra-putrinya nggak mencatatkan, Bapak Ibu tidak bisa langsung ini. Jadi nggak bisa ngintip-ngintip tanpa tahu nggih. Istilahnya kita komitmen bersama, kamu sekolah, Bapak Ibu kemudian berusaha membiayai, tapi Bapak Ibu izin melihat hasilmu ya, gitu. Mungkin demikian Bapak Ibu. Ya, kemudian minta izin saya memperkenalkan akademik prodi. Selama perkuliahan nanti sampai putra Bapak Ibu lulus, harapannya 4 tahun ya, harapannya. Ada sih di kami yang sekarang 3,5 juga udah lulus, alhamdulillah. Nggih. Tapi kalau nanti misalnya agak molor dikit itu nggak apa-apa, jangan ditanya tiap hari. Nanti kalau ditanya tiap hari nanti dia lari, nggih. Jadi ditanyanya kadang-kadang aja. Di sini kami itu dibantu oleh 3 orang yang membantu di masing-masing prodi. Pak Budi Rianto mohon izin berdiri di belakang ini yang prodi teknikologi pangan dan hasil pertanian, Pak Budi. Nah, beliau yang membantu. Untuk akademik, nilai, kemudian MBKM, nanti Bapak Ibu akan kenal namanya MBKM, yaitu program dengan departemen untuk magang kemana. Ngaten ya Ibu? Salah satunya. Kemudian nanti yang kedua ada Bapak Suyadi, Pak Suyadi di pojok sebelah sana untuk akademik prodi teknik pertanian. Di ujung sana Pak Suyadi. Dia yang akan menemani putra-putri Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada Bapak Hendra. Pak Hendra di mana? Monggo Pak Hendra dari sebelah sana. Itu di akademik di bagian teknologi industri pertanian. Oke, jika Bapak Ibu nanti istilahnya pengen tahu lebih banyak, begitu, ada kabar putra saya bagaimana, biasanya kami akan mengarahkannya ke beliau-beliau ini. Mungkin itu. Mungkin mekaten Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tutup ya Pak KKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di auditorium Kamariani Sunyoto maupun yang hadir secara daring di Zoom untuk dapat mengajukan pertanyaan ataupun saran dan lain-lainnya. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra, mahasiswi, nama anak saya adalah Anissa Zahro Safira Naila. Saya dari Jakarta, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, tadi sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bu Dekan, terus kemudian Wakil Dekan, beberapa prestasi Fakultas Teknologi Pertanian ini cukup luar biasa, ya. Dan skalanya tidak hanya nasional, tapi internasional, ya. Saya sering mengatakan kepada anak saya, Duk, kamu ini sebenarnya kalau misalnya gabung dengan Universitas Gadjah Mada di teknologi pertaniannya, kamu ini bisa membantu pertanian Indonesia. Pertanian Indonesia ini terpuruk. Kita kalah dengan Bangkok ya di Thailand, kita kalah dengan Vietnam. Masalahnya kurang apa sih Indonesia ini? Pertaniannya kan ada UGM, Fakultas Teknologi Pertanian yang cukup tua. Terus saya berpikirnya gini, oh mungkin karena menterinya salah pilih. Ya, Menteri Pertaniannya dari Unhas, bukan dari UGM. Harusnya dari UGM. Ya. Sekarang alumninya UGM Pak Joko Widodo ya merubah hutan jadi IKN. Nah, bayangan saya sederhana. Kalau misalnya menterinya adalah teknologi pertanian UGM, ya pertanian maju dan lebih bagus lah dibandingkan negara. Saya hanya ingin pesan aja Bapak Ibu,
Oh iya. Iya. Saya teruskan biar berimbang ini. Apa namanya suaranya mana yang lebih kencang? Mungkin suara saya yang lebih kencang karena saya menyangkut harga diri Fakultas Teknologi Pertanian di mata Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Ya, saya hanya ingin berpesan kepada apa namanya Bapak Ibu yang ada di depan, terus kemudian bagi saya sendiri juga apa namanya ada beberapa hal yang mungkin ketika di SMA nggak diajari ya karena apa namanya terus terang aja Bapak Ibu anak saya lulusan dari pondok pesantren, terus kemudian belajar, terus kemudian coba berinteraksi dengan dunia yang mungkin agak berbeda. Ceritanya seperti itu. Saya minta tolong apa namanya kira-kira apa yang bisa dipunyai oleh teman-teman di Fakultas Teknologi Pertanian ketika treatment di pondok pesantren. Tentu saja ketika di pondok pesantren itu kan beda Bapak Ibu semuanya kan. Kalau di sekolah umum mungkin interaksinya sudah biasa lah. Saya minta karena tadi sudah dikatakan oleh Pak apa namanya Wakil Dekan bahwa kompetisi di UGM ini terutama di FTP begitu ketat. Tidak ada waktu lenggang. Ketakutan saya sebagai seorang apa namanya wali ya anak saya kurang bisa bersaing di tahun-tahun pertama. Kira-kira apa yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu Dekan maupun wakil apa jajaran akademik dari FTP agar saya punya anak saya bisa nih apa namanya untuk bisa bersaing di FTP. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada satu lagi ringkas begitu, Bapak depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yoyo Rubiantono, putra saya Muhammad Farel Ramadhani. Mungkin kenalkan 3,5 tahun yang lalu saya pernah di sini ya, saya pernah jadi pembicara di sini dan dalam hati saya pernah bercita-cita untuk masuk S2 FTP gitu, waktu itu. Cuman kelamaan ini. Dan saya harus mikir sendiri, akhirnya anak saya minta untuk maju. Saya tidak minta anak saya untuk masuk ke Fakultas Teknik Elektro, karena saya lulusan Teknik Elektro UGM. Ayah udah pernah di Fakultas Teknik Elektro, ilmunya gitu-gitu aja ya kan. Kamu masuk di Fakultas TP supaya ayah nggak perlu S2 ya di sini. Maksudnya nggak perlu mikir sayanya. Tujuannya adalah semester 5 kamu harus bikin, saya tulis ya tadi tujuannya. Semester 5 kamu sudah harus bikin pabrik susu sendiri. Gitu. Amin ya. Semoga diaminkan teman-teman saya, karena kebetulan saya alumni SGM, Bapak Ibu. Jadi saya kenal dengan banyak sekali teman-teman alumni dari sini, ya Pak Era, kemudian Pak Benjamin, dan teman-teman ya. Kebetulan waktu itu mungkin 50 tahun apa namanya lustrum ya, saya jadi pembicara utama di sini waktu itu. Jadi mohon dikenalkan kembali, waktu itu kita sempat mau MOU tapi ketemu COVID, jadi nggak jadi. Nah, alhamdulillah kebetulan saya sudah nyampe sini dan jadi keluarga besar FTP, kita lanjutin supaya apa namanya adik-adik kita, anak-anak kita ini ketika berkuliah nanti semester 4, 5 sudah mulai entrepreneurship Pak, Bapak dan Ibu, supaya mereka juga ketika lulus, jangan bilang lulus, sebelum lulus mereka sudah punya bisnis dan usaha sendiri. Maka itu pesan dan harapan kami semoga bisa terkabulkan dan disupport. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, oh ya, satu lagi. Tadi Ibu. Baik, terima kasih waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah, anak saya Agustina Dame Mukti, dia di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Mohon maaf ya, karena memang saya bukan berasal dari
A1 ya, bukan IPA, dan saya adalah orang sosial, maka yang seperti itu memang jauh dari pemikiran saya. Dan saya bersyukur sekali anak saya bisa menempati tempat di Gajah Mada ini ya, yang memang sudah menjadi keinginannya ketika masuk di SMA dulu. Dan akhirnya boleh bersama, ya alhamdulillah sekali bisa berada di tempat ini. Kemudian ketika masuk, karena saya juga pendidik, saya selalu mengatakan, "Dek, seperti yang dulu, buat action plan-nya apa? Ntar dulu toh mah nggak tahu ini pelajarannya apa aja." Seperti itu. Maka ini yang mau saya minta, mohon dijelaskan. Walaupun bisa dilihat di internet, saya bisa membaca. Tetapi dengan misalnya dapat penjelasan dari sini, maka kami sebagai orang tua itu bisa mengarahkan, lalu apa yang perlu dipelajari. Yang jelas kalau saya bukan menuntut anak itu kemudian nanti pinter begitu, tetapi tuntutan saya adalah bahwa kamu jiwanya harus bisa hidup di tempat ini, karena dengan jiwa itu dia akan bisa menemukan segala hal. Tapi kalau jiwanya mati, tidak bisa apa-apa, ini yang bahaya. Maka pertanyaan yang kedua adalah, ini kampus besar, begitu ya, pasti akan memperhatikan mahasiswanya. Bagaimana, tadi ada pertanyaan dari Bapak yang dari pondok pesantren anaknya. Pasti secara psikologis anak-anak ya, karena ini kan persaingannya ketat ya, sudah dari awal tadi saja sudah, waduh persaingannya ketat, begitu ya. Nah, adakah kampus ministry untuk anak-anak ini? Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya ada guru bimbingan dan konseling. Nah, kalau di sini bagaimana ketika anak-anak mengalami masa-masa, pastilah kita pernah jadi mahasiswa, masa-masa di mana sulit, ya kesulitan belajar itu bermacam-macam. Nah, seperti itu. Bukan hanya sulit belajar, mungkin suatu saat kita nggak tahu ya, namanya perekonomian keluarga itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketika misalnya ketika itu turun, lalu bagaimana sikap dosen wali yang ada di tempat ini? Mungkin nanti Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kami, sehingga kami juga harus bertemu sebagai orang tua ya. Kita pendidikan itu kan akan menjadi goal kalau antara pendidik, orang tua, dan mahasiswanya. Nah itu, dan nanti mungkin mohon Bapak, saya minta nomor kontaknya supaya, karena saya tidak ada di Jogja juga tinggalnya, maka pasti akan nggak mungkin setiap hari ada di tempat ya Pak ya. Dan saya tahu banget psikologis anak saya itu kalau sudah mulai banyak hal begitu ya. Nah, seperti itu, maka mohon bantuannya dan mari kita juga dukung anak-anak kita yang berada di sini. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu. 3 dulu atau ada yang di sekalian resen mungkin 1. Kami persilakan Bapak yang ada di Zoom untuk Adil. bisa open mic. Oke, makasih. Suaranya dengar, Pak? Dengar Bapak. Halo. Kedengaran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan, Pak Wadek, Bu Wadek, Bapak Ibu sekalian Kak Prodi. Saya Fadil dari Riau, Pak, cukup jauh, Pekanbaru. Anak kami di TIP, Atifa di Akhir Indonesia. Nah, kemudian mungkin ada hal yang perlu kami tanyakan gitu, setelah disampaikan oleh Pak Yudi tadi kalau saya tidak salah gitu ya, tentang adanya akun orang tua gitu ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Ibu apa tadi ya, harus dicatatkan dulu oleh mahasiswanya gitu. Nah, ini mekanismenya seperti apa gitu ya? Seperti apa nanti mahasiswa itu mencatatkan nomor itu, dan bagaimana kita meng-cross check ulang gitu ya? Apakah nomor itu sudah dicatatkan atau belum oleh
anak kita gitu. Mungkin itu Pak dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Mungkin udah ada pertanyaan dulu nggih? Yang pertama dari Bapak tadi yang dari putrinya di pesantren. Mungkin Bu Yayu punya pengalaman di Mogok. Oh ya. Tadi yang terkait pondok pesantren ya Bapak ya. Ya, kebetulan kami itu sejak tahun 2019 hingga saat ini, itu kami ada kerjasama dengan Bank Indonesia untuk kegiatan di pondok pesantren. Itu untuk pengembangan kedelai hulu hilir dan juga untuk cabai. Nah, dari kerjasama tersebut, nah ini para pengelola pondok itu langsung semua tertarik masuk ke TP. Bu, bagaimana ternyata cocok sekali ini untuk bidang TP ini untuk diaplikasikan di pondok pesantren. Jadi Bapak jangan khawatir Bapak, ini nanti meskipun backgroundnya dari pondok pesantren, namun untuk materi yang ada di FTP ini bisa dilakukan atau bisa diterima oleh tidak terlalu sulit begitu ya. Jadi asal mau bekerja keras, tapi semuanya saya kira semuanya harus bekerja keras ya. Tapi intinya untuk dari pondok pesantren pun kalau untuk belajar TP itu bisa begitu Pak. Jadi jangan khawatir nih Bapak ya. Mungkin ada juga saya yang dari industri ya Pak, Bapak yang Pak alumni TP, bukan? Oh, teknik elektro ya. Ya itu untuk kalau mau bekerja sama bisa Pak. Kebetulan saya bagian kerjasama tadi Bapak terkendala ketika COVID begitu ya Bapak ya. Monggo kalau akan kerjasama dengan FTP. Mungkin itu Pak Widi. Saya sedikit menambahkan untuk yang dari pondok pesantren tadi ya. Sebenarnya putri Bapak ini sudah mempunyai modal yang bagus karena biasanya lulusan pondok ini mempunyai kemandirian dan kedisiplinan. Nah, ini adalah modal yang bagus. Kemudian kalau bagaimana bersaing atau berkompetisi. Nah, sekarang ini approach-nya adalah kolaborasi. Sehingga masing-masing prodi atau departemen itu ada himpunan mahasiswa departemen, juga ada tadi BEM. Ini biasanya mereka itu saling memberikan advokasi kepada adik kelasnya ya. Jadi kalau dengan cutting ya, istilahnya kakak tingkat itu malah mendengar ya. Kalau dosen ini siapa yang ngasih tahu cutting gitu. Kakak tingkat itu malah masuk. Jadi peer to peer ya saling curhat antar mahasiswa itu saya kira juga bisa. Jadi menumbuhkan rasa kolaborasi bersamaan itu juga banyak kegiatan-kegiatan tadi mungkin dari BEM juga ada kegiatan-kegiatan sehingga tidak bantu atau mendukung. Kemudian dari Pak Yoyo kami juga ada ini ya entrepreneur tentang entrepreneur, ini ada program UGMpreneurs. UGMpreneurs ini bisa diikuti oleh mahasiswa terutama yang mempunyai minat di kewirausahaan dan juga mungkin mempunyai bidang wirausaha. Itu kita free 1 semester, kemudian diampu atau dibimbing oleh CEO terkenal dan yang sudah sukses di Indonesia. Misalnya seperti Direktur Freeport, kemudian pelaku-pelaku bisnis seperti dusdusan.com, Bu Eli, yang menguasai seluruh distribusi plastik atau kemasan di Indonesia, para wirausahaan yang sudah berhasil bisa menginspirasi para mahasiswa dan juga bahkan kalau bagus itu bisa diberi investasi, diberi dana untuk mengembangkan bisnisnya. Saya kira itu dan kita juga banyak membina atau membimbing mahasiswa dan juga binaan-binaan, desa binaan untuk bidang wirausaha. Begitu Pak Yoyo. Dan yang tadi Ibu ya, Ibu terkait dengan bagaimana Ibu tadi beradaptasi begitu ya. Atau konseling gitu ya, kesehatan mental. Ya, ini memang menjadi
concern kita ya untuk mental health kan. Kayaknya generasinya ada yang menyebut generasi strawberry gitu ya, cantik gitu ya, tapi rapuh gitu ya. UTS nilainya jelek sedikit aja udah down, stres ya. Seperti itu memang tadi kerjasama antara orang tua dengan kita juga perlu. Jadi itu tidak apa-apa gitu ya. Kita di sini itu tadi saya setuju bahwa yang penting pemahaman, bukan harus di atas terus ya, tetapi pemahaman, kemudian juga bagaimana dia bisa mengimplementasikan ilmunya itu yang penting. Sehingga tadi Pak Willy tadi kan punya belajar dari barista, belajar dari macam-macam itu untuk mendapatkan knowledge, pengetahuan, keterampilan, untuk pengalaman, dan itu nanti yang bermanfaat gitu ya. Jadi basic knowledge akademis itu kita berikan, tetapi pengayaannya itu dengan pengalaman-pengalaman. Dan sekarang banyak sekali program-program MBKM dan juga program-program di fakultas itu yang memberikan peluang untuk bisa kemana-mana. Contohnya mungkin Bu Kadep TPHP ini, Prof. Tias dari Teknologi Pangan ini baru saja memberangkatkan berapa Bu? 19 mahasiswa ke Prensongkla University, PSU Thailand. Ya. Untuk 1 tahun itu mendapatkan untuk riset di sana dan juga mengambil mata kuliah di sana, karena kita sudah ada kerjasama mitra. Dan lulusannya biasanya mempunyai peluang yang bagus untuk nanti S2 di luar negeri, karena dia sudah mempunyai international exposure, paparan internasional ya, culture di luar itu sudah juga sangat membantu, dan juga dia bisa mengembangkan soft skill-nya seperti itu. Jadi dan itu kita juga tidak bayar kembali, jadi uang yang SPP-nya itu kita bayarkan ke sana, ya seperti itu. Jadi program-program ini banyak sekali dan silahkan dimanfaatkan, Bu. Kemudian kalau yang itu siap monggo Pak Bidi. Oke, yang tadi dari Zoom tentang mendaftar akun SIMaster ya Bu Cahya. Oke. Itu nanti teknisnya bagaimana, Pak? Dibantu store nomor HP-nya, kontaknya lewat mana, atau bisa langsung mandiri ke SIMaster tersebut? Monggo. Gini Bapak Ibu, jadi ceritanya tuh mahasiswa ketika mendaftar itu kan sudah dapat SIMaster. Ya, nah di situ ada istilahnya fasilitas untuk mendaftarkan itu. Nah, tapi dari sisi mahasiswa, yang didaftarkan siapa? Bapak Ibu, pakai nomor siapa? Nomornya Bapak Ibu yang diinputkan. Setelah nomor Bapak Ibu diinputkan, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dari UGM SIMaster. Nah, dari notifikasi itu kemudian bisa untuk membuka SIMaster. Kalau Ibu coba sekarang bisa, tapi nggak bisa masuk. Coba Ibu masukkan nomor HP-nya. Nanti akan muncul tulisan belum didaftarkan oleh putra-putrinya. Ceritanya gitu. Berarti yang daftarkan putra-putrinya ya? Iya, kan. Supaya bisa ke SIMaster. Iya, jadi nanti tidak ada perasaan aku kok ternyata diintip-intip oleh orang tua saya ya. Enggak ada, karena yang daftarin putranya. Mungkin mekaten. Nggih. Ya, sekarang semua putra-putri kita itu sudah begitu mereka daftar ulang registry itu, semula daftar ulangnya pakai SIMaster, orang tua bisa, saya juga jalankan sebagai orang tua. Tapi setelah itu ketika buka SIMaster mereka sendiri, siswa mulai ke masing-masing akun SSO itu sebagai mahasiswa, akun SIMaster. Nah itu mungkin lewat itu pesan nanti didaftarkan akun orang tua atau nomor HP orang tua, nanti setelah itu kita dapat notif itu. Nah, baru kita bisa mengaktifkan itu. Kalau belum dapat akun berarti salah. Ketika yang input itu nggak dikenali, nggak bisa karena belum didaftarkan. Ya. Jadi kalau nomornya yang didaftarkan salah berarti tidak dapat akun orang tuanya. Harus ditanyakan ya, kok belum dapat akun gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan apabila ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran dan harapan kepada FTP UGM. Kami persilakan Bapak Ibu yang hadir secara luring maupun daring di Zoom.
Baik. Untuk suara mungkin bisa diperjelas Bapak, kurang terdengar baik di kami. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Kita dengar. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak. Hampir silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sultan dan jajaran Bapak-bapak semuanya. Perkenalkan Pak, nama saya Eko Mohon maaf Bapak, izin menyela. Suaranya kurang terdengar di kami. Mungkin bisa diketik melalui chat saja atau bagaimana Bapak? Kami persilakan untuk bisa ditulis melalui chat. Terima kasih. Masih kurang terdengar jelas. Oh. Kami persilakan lewat chat saja ya Bapak. Ya, makasih. Sembari menunggu Bapak Eko untuk menulis lewat chat, kami persilakan Bapak Ibu lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Nuni. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak? Ya, terdengar jelas Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dekan dan jajarannya. Terima kasih siang ini kami diberi kesempatan yang sangat luar biasa karena memang secara pribadi saya perlu mendapatkan wawasan ini. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan terkait dengan banyak bullying yang terjadi dalam kehidupan bersekolah ya Ibu. Nah, untuk kaitannya dengan ini mohon bantuannya agar nanti ada beberapa siswa karena memang tidak semua mahasiswa itu dalam kondisi yang kuat sehingga kaitannya dengan bullying ini nanti kami mohon bantuan untuk bisa ada solusi Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga tidak ada yang terjadi di DIP, tapi harapannya yang saya khawatirkan hanya bullying antar mahasiswa yang terjadi di dalam satu fakultas. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni. Yang di chat ada? Bisa dibacakan Mas kalau kelihatan. Oh iya. Oke. Izin Pak. Assalamualaikum. Sudah dengar Pak suara saya? Baik, sudah Bapak terdengar. Silakan Pak Eko. Ya, tadi masih ada gangguan teknis. Makasih Pak. Saya hanya sedikit menyampaikan mungkin suatu hal yang bisa kita syukuri semua sebagai orang tua, anak kita bisa diterima di universitas favorit ya, yang di negeri kita ini. Kalau harapan kami sih selaku pribadi menyampaikan, ya semuanya kita serahkan lah kepada Bapak Ibu dosen sebagai pengampu mata kuliah pelajaran di sana. Didiklah dengan sebaik-baiknya anak kami. Perkara ada hal yang kurang baik ataupun kurang apa, yang mohon mendidiknya juga secara dengan sebaik-baiknya, itu saja. Karena kebetulan jauh juga Pak. Saya dari Kalimantan Selatan di Banjarmasin, kebetulan di perkebunan kelapa sawit, jadi ya jauh dari kata rame, adanya di pedalaman ya. Jadi dengan anak kami belajar di sana ya, itu semuanya kita pasrahkan, bahasanya kita serahkan 100% kepada Bapak Ibu dan Sivitas Akademika di sana. Kalau memang ada anak kami nakal ataupun bandel ya silahkan ditegur saja, itu tidak jadi masalah karena juga
demi masa depan anak-anak kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkara tadi ada yang si master dan lain sebagainya, ya sudah dijelaskan tadi sama Pak Wakil Dekan, ya. Jadi nanti tinggal koordinasi secara kami dengan anak saya supaya nomor HP kami supaya juga dicatatkan nanti kepada anak-anak kami untuk bisa memonitor secara online hasil kemajuan belajar dan apa-apa saja KRS yang diambil oleh anak kami. Intinya kami pasrahkan Pak kepada Ibu Dekan dan para dosen di sana untuk bisa menggembleng dan mendidik kami, mendidik anak kami dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga jauh ya hanya bisa memonitor. Mudah-mudahan semuanya lancar anak-anak kita dalam menempuh studi di FTP UGM dan mungkin kita bisa bertemu lagi nanti 4 tahun lagi di GSP untuk melakukan acara wisuda. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Zoom 2 tadi cukup ya, karena waktunya. Yang pertama dari Bu Nuni ya, tentang apa bullying itu. Ini kebetulan UGM Institusi Pendidikan itu sangat di warning sekali terhadap beberapa intoleran ya. Jadi dikatakan dosa besar pendidikan ini seperti salah satunya perundungan atau bullying, lalu juga intoleran dan juga kekerasan seksual. Jadi kalau ada hal-hal pelanggaran tersebut itu bisa diproses sebagaimana dituntut gitu berdasar hukum. Kebetulan yang terakhir itu saya berkali-kali memproses mahasiswa yang terkena kekerasan seksual. Nah, itu jadi sangat serius sekali dan sehingga saat ini tentang bullying mungkin ada tapi tidak begitu sampai mencuat Bu Nuni ya yang kami dengar. Ya Mas Adit ya, kayaknya bullying nggak ya untuk mahasiswa. Cukup ramah baik untuk pendidikan situasinya atau suasananya di UGM di FTP ini. Untuk yang presensi acara ini ya, bukan presensi semester ya. Kalau perkuliahan tentu lewat semester ya. Yang acara ini mungkin dengan direkod Zoom itu sudah kemarin sudah ada. Lalu yang dari terima Pak. kasih Bapak. Iya Bu. Bu Nuni ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Yang Pak Eko tadi Pak WD Pak Prof Guncar bisa menyampaikan nih. Dari Kalimantan. Terima kasih, akhirnya dapat jatah juga. Karena biasanya kalau bidang kami itu urusannya internal, rumah tangga, toilet bocor gitu ya. Ya, ruang kelas AC-nya mati gitu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu yang lapor, biasanya ya mahasiswa yang lapor gitu. Ini alhamdulillah diberi tugas dan karena udah dikasih snack kalau nggak ngomong kan nggak sah ya. Terkait dengan pertanyaan dan harapan dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin tadi Pak Eko. Ya Pak Eko, terima kasih atas pertanyaan harapannya. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat ya Pak Eko. Putranya sudah diterima di FTP. Kemudian masalah menyerahkan bimbingan 100% tadi kami mengapresiasi. Itu berarti Bapak sangat semangat untuk mempercayai Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada. Namun sedikit kami luruskan Pak Eko ya Pak Eko. Pendidikan bagi putra-putri kita itu akan sangat berhasil dengan baik kalau ada kerjasama yang baik juga di antara lingkungan dari putra-putri kita, mahasiswa, mahasiswi. Dalam hal ini kalau di universitas, ya terutama Bapak Ibu dosen dan dibantu oleh Bapak Ibu tenaga kependidikan, ya tadi sudah disebutkan. Namun demikian akan menjadi sempurna proses pendidikan anak-anak kita, putra-putri kita, kalau juga dari keluarga itu bekerja sama dengan kami yang di kampus, ya.
karena tidak semua waktu mahasiswa itu berada dalam jangkauan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, ya. Sebagian itu ada di rumah dan kami juga sampaikan di kelas kepada mahasiswa-mahasiswa baru terutama walaupun rumahnya jauh termasuk dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin ataupun tempat lain, di awal-awal nanti kami akan sampaikan bahwa tidak boleh kemudian melupakan ya mengabaikan keluarga ya. Bagaimanapun juga keluarga itu juga salah satu fondasi bagi keberhasilan pendidikan. Pun demikian kami sampaikan bahwa putra-putri Bapak Ibu itu juga insya Allah berada di tempat yang terbaik seperti yang sudah dicita-citakan. Nah ini semangat yang sangat baik ini perlu kita samakan persepsinya Pak Eko dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, jadi mohon tidak 100% ya Bapak Ibu. Ya, ya mungkin 50-50 ya kira-kira seperti itu. Kalau 100% nanti ya risiko ya. Jadi sama-sama. Kami yang di fakultas, Bapak Ibu yang di rumah dan mungkin kalau ada yang dititipkan di tempat kos perlu dikasih pesan juga membantu pengawasan begitu ya. Saya kira seperti itu. Kemudian sedikit menambahkan dari Pak WD Yudi tadi, mungkin yang terkait dengan kejadian tadi, nyun saya Pak WD, tidak berkali-kali ya, tetapi ada kasus ya, supaya Bapak Ibu nggak khawatir gitu ya. Ada kejadian, tetapi saya kira ya 1-2 begitu ya. Dan kami di universitas itu sudah punya beberapa instrumen untuk memitigasi itu. Ya, salah satunya universitas itu punya yang disebut sebagai lembaga Satgas Kekerasan Seksual ya, Satgas Kekerasan Seksual, sehingga kalau ada kejadian itu akan segera bisa ditangani oleh universitas. Tentunya kerjasama dengan para pihak yang terkait untuk mencarikan pertama tentunya konfirmasi, yang kedua mitigasinya, dan yang paling utama adalah upaya pencegahan. Dan pencegahan sekali lagi Bapak Ibu, kami yang di fakultas, Bapak Ibu yang di rumah. Ya, saya kira seperti itu, Pak Tunun. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi diskusi dan tanya jawab pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Aji Herman Saputra SSI. Kepada Bapak Aji Herman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan membacakan doa dalam Islam. Jadi bagi Bapak Ibu yang non-muslim mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, kami mohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan, rahmat dan hidayahmu kepada kami semua yang hadir di sini. Berikanlah kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada kami dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami, agar mereka menjadi generasi yang solih,
berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Qadir. Jadikanlah pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi yang bermanfaat, yang dapat mempererat hubungan antara orang tua, mahasiswa, dan pihak kampus. Berikanlah kepada kami petunjuk-Mu, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus dan benar. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, mudahkanlah segala urusan kami dan anak-anak kami. Jadikanlah kampus ini, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, sebagai pilihan yang tepat untuk melanjutkan studi mereka. Sebagai salah satu langkah untuk menggapai cita-cita mereka. Berikanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, serta kemampuan untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Ya Allah, Ya Syifa, Ya Salam, karuniakanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami, kepada putra-putri kami, kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di fakultas ini, sehingga kegiatan pembelajaran putra-putri kami nantinya dapat terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru, dosen kami, dosa putra-putri kami. Terimalah amal ibadah kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah mencapai pada penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum acara ditutup, kami akan menyampaikan beberapa titipan pesan dari bagian akademik FTP UGM, yaitu yang pertama, bagi Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa baru, sudah dibuatkan grup WhatsApp, dan nanti untuk info grup WhatsApp tersebut akan dibagikan melalui WA putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke Bapak Ibu untuk grup WA orang tua atau wali. Kemudian bagi orang tua yang bersedia menjadi pengurus POTM FTP UGM dapat disampaikan melalui grup WA orang tua atau wali yang akan dibuatkan nanti. Terima kasih. Sebelum menutup acara akan kami informasikan bahwa akan ditutup dengan sesi foto bersama, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu Dekanat bisa kembali ke tempat duduk di bawah, dan kami mohon kepada petugas foto untuk bisa menempatkan diri. Demikian pertemuan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon izin untuk menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.